Iya, baik. Terima kasih sudah diingatkan, Diva. Jadi ini dulu kita pernah coba untuk 3 jenis produk yang akan kita buat produk mix gitu kan. Cuma ternyata pada saat pengerjaannya itu takes time. Karena kalau kita ujian offline, kemudian 3 jenis produk, mencari variabel X, Y, dan Z itu harus ada beberapa kali proses substitusi. Gitu kan ya. Tapi mungkin kalau kita menggunakan bantuan Excel, 3 produk itu ya kurang dari sejam itu bisa selesai. Cuma mungkin nanti pada saat di awalnya ini ya kalian harus bikin cheat sheet untuk memasukkan 3 jenis produk atau 3 model produk kira-kira seperti apa. Atau kalau kita mau banyak gitu ya kombinasinya itu juga bisa, tapi kalau udah banyak itu biasanya kita pakai sistem. Nah, kalau pakai sistem itu kan pasti akan ada aplikasi sendiri. Jadi kalau kalian dapat mata kuliah Menkeu, kemarin itu pernah belajar analisis sensitivitas nggak? Belajar nggak di Menkeu analisis sensitivitas? Belajar? Ayo, ada 3 jenis tuh, 3 jenis teknik, ada analisis sensitivitas, terus ada apa lagi? Menkeu-nya siapa? Pak Cahyo, Miss. Oh, Pak Cahyo Winarto. Cahyo Winarto bukan? Iya, benar, Miss. Nah, tuh dia. Itu bapaknya Menkeu tuh. Ada analisis sensitivitas, terus ada analisis apa lagi? Kalau sensitivitas berarti dia menggunakan satu jenis variabel. Terus kalau yang menggunakan 2 variabel apa aja? Terus kalau yang menggunakan variabel banyak? Ingat nggak? Iya, sudah, Miss. Sudah ya, ya udah oke. Yang menjawab hanya Nimas saja ternyata ya. Oke, baik. Jadi ini di sini konsepnya sama seperti tadi di Menkeu. Nah, hanya saja karena kita tidak memiliki aplikasi ini yang dipakai di perusahaannya, jadi kita hanya biasanya menggunakan Excel saja. Yaitu kalau misalkan menggunakan Excel maksimum ya di 3 variabel. 3 variabel pun itu mencari X, Y, dan Z-nya, pasti kan dia nanti akan text time itu karena harus substitusi ke masing-masing variabel tadi dan disubstitusi ulang kan kalau 3 variabel itu. Tapi kalau hanya 2 variabel X dan Y saja, ya ini kita untuk ujian offline pun ini masih bisa dilakukan. Contoh di sini nanti kita bisa yang namanya ada memaksimalisasi margin kontribusi atau memaksimalisasi profit. Kemudian ada juga minimalisasi biaya. Jadi sesuai dengan teorinya ya memang yang namanya perusahaan produksi itu ya pasti memaksimumkan profit dan meminimalkan biaya. Hanya 2 itu aja untuk tujuannya. Kemudian contoh di sini sebuah perusahaan itu membuat 2 buah model produk yaitu produk standar dan produk deluxe dengan informasi sebagai berikut. Perusahaan tersebut itu memiliki 3 grinder dan juga ada 2 polisher. Jadi di sini FOH yang dia gunakan, FOH-nya adalah FOH untuk grinder dan FOH untuk polisher. Setelah itu dikatakan bahwa jam kerja per pekan atau per minggu ini adalah 40 jam. Nah, ini biasanya bisa dimodifikasi nih di soal ini. Kalau di sini dikatakannya nanti jam kerja per hari gitu kan, jam kerja per hari, terus per hari dalam 1 bulan itu dia kerja dari misalkan dalam 1 minggu dia kerja Senin sampai dengan Jumat, terus waktu jam kerja normalnya adalah sehari 8 jam, berarti nanti sisanya kan akan dihitung sebagai FOH ya. Nah, ini dihitungnya di sini dia bilang jam kerjanya per pekan adalah 40 jam. Terus kapasitas grinding per pekan itu adalah 3 kali 40 jam. Jadi artinya 1 grinding itu kapasitasnya memang 40 jam. Karena kita punya 3 mesin grinder, berarti untuk grinding 3 kali 40 jam. Ini adalah jam kerja maksimum untuk mesin grinder.
Terus untuk mesin polisher, di sini dikatakan mereka punya 2. Berarti di sini akan ada 2 kalikan dengan 40 jam, ini sama dengan 80 jam untuk mesin polisher. Oke, sampai sini kebayang sebentar untuk pemanfaatan equipment-nya? Udah ya, oke baik Pipin. Next, katanya di sini, untuk margin kontribusi ini dikatakan bahwa untuk barang yang standar, margin kontribusinya adalah sebesar $3 per unit. Untuk barang deluxe, margin kontribusinya adalah $4 per unit. Berarti kalau misalkan di sini kita punya data margin kontribusi, harusnya kita langsung nge-link nih. Kira-kira untuk mendapatkan margin kontribusi ini saya harus punya data harga apa dan harga apa? Harga jual sama variabel per unitnya. Betul. Pasti nanti di sini harus ada sales price dikurangi dengan variable cost. Ini masing-masing per unit ya. Oke. Jadi ini kalau sudah dikurangi pasti sudah ada margin kontribusi. Terus dikatakan untuk harga jual barang standar, harga jualnya adalah $9. Sedangkan untuk barang deluxe, harga jualnya adalah $12. Nah, ini untungnya yang dikasih tahu data di sini adalah margin kontribusi. Kalau misalkan sudah diberikan data margin kontribusi, artinya kan aman, kita nggak perlu mencari CM-nya kembali. Tapi kalau ternyata nanti di soal itu yang diberikan datanya adalah harga jual dan harga variable cost per unit, berarti kita harus mengurangi dulu untuk margin kontribusinya. Gitu ya. Kemudian di sini dikatakan untuk problem maximize CM dinyatakan dalam persamaan matematika di mana X itu dinyatakan sebagai model standar, sedangkan Y dinyatakan sebagai kualitas untuk model deluxe. Sehingga untuk maksimalisasi margin kontribusi, karena tadi kita sedang mencari margin kontribusi, maka di sini untuk model standar dibandingkan dengan model deluxe-nya, karena di sini CM-nya 3 untuk standar dan deluxe-nya 4. Berarti di sini kita akan punya fungsinya yaitu sebesar 3X ditambah 4Y. Setelah itu dikatakan bahwa untuk tadi mesin grinding, kapasitasnya adalah 120 jam. Ini tadi yang dikatakan bahwa mesin grindingnya ada 3. Dalam 1 pekan, dia bisa beroperasi maksimum 40 jam. Kemudian dikatakan, untuk model standar, itu memerlukan 2 jam per unit. Jadi ketika perusahaan ini ingin memproduksi yang namanya model standar, di mesin grinding itu menghabiskan 2 jam. Sedangkan untuk model deluxe, untuk mesin grinding itu menghabiskan waktu 5 jam. Jadi di sini 2 jam dengan 5 jam dengan kapasitas 120 jam. Nah, makanya di sini dibuat tabelnya. Untuk standarnya tadi 2 jam, untuk deluxe-nya 5 jam, kapasitas maksimumnya adalah 120 jam. Jadi nanti tinggal kita bikin 2X ditambah 5Y, ini kan 120 nih. Karena tadi dikatakan ini adalah kapasitas maksimum, berarti 2X tambah 5Y tidak boleh lebih dari 120. Sehingga di sini kalau dibilang dikatakan tidak boleh lebih daripada 120, makanya di sini untuk tandanya adalah 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Sampai sini kira-kira untuk mesin grinding clear? Izin bertanya, Miss. Iya, Ahmad. Untuk rumus maximize contribution margin tadi atau fungsi yang sebelumnya tadi, Miss. Itu kan menggunakan contribution margin ya. Nah, itu apakah boleh berasal dari apa? Hasil revenue-nya ataupun profit-nya yang digunakan gitu, Miss? Apakah harus contribution margin gitu, Miss? Oke. Misalkan yang mau dimaksimumkan profit-nya ya? Ya, apakah bisa menggunakan nilai daripada profit gitu atau revenue-nya? Bisa.
misalkan kita mau bilangnya memaksimumkan revenue gitu kan. Cuma kalau kita mau memaksimumkan revenue, berarti kan revenue itu masih ada posisinya di atas. Jadi kan sales itu kan isikan revenue ya. Sales, kita ambil pakai yang direct costing. Berarti di sini kita akan punya variable cost, total variable cost. Ini kalau kita kurangin, berarti kita punya margin kontribusi ya. Terus kita kurangin lagi dengan total fixed cost. Baru terakhir kita punya net income atau profit. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memaksimumkan sales, berarti kan yang dimaksimumkan di sini adalah sales nih. Berarti nanti variabelnya itu tidak akan menyangkut sama tadi penggunaan mesin. Kenapa nggak akan menyangkut sama penggunaan mesin ataupun penggunaan equipment? Karena penggunaan equipment atau penggunaan mesin itu mereka fungsinya ada di sini nih, di TVC. TVC ini kan kalau kita bedah berarti nanti di dalamnya akan ada DM. Terus akan ada DL. Terus akan ada variabel FOH. Nah, yang sekarang di soal ini lagi dipakai, berarti dia menyangkut terkait dengan memaksimumkan variabel FOH-nya. Jadi kalau misalkan di sini saya ambilnya hanya maksimalisasi penjualan saja, berarti nanti di sini model untuk persamaannya di sini kita nggak akan ada persamaan untuk grinding ataupun persamaan untuk polishing di mana mereka adalah FOH. Tapi yang mungkin ada di sini adalah misalkan harga bahan baku. Terus di sini akan ada harga tenaga kerja. Gitu ya. Sampai sini clear, Ahmad? Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan di sini kita mau ambil tadi di bagian bawah, memaksimumkan profit gitu ya, berarti nanti selain variabel FOH, ada lagi nanti mereka akan memaksimumkan fixed cost-nya. Gitu. Oke. Miss, izin bertanya, Miss. Iya, Diva, silakan. Mas maksimum tuh kayak di tinggi gitu tuh gimana, Miss? Soalnya itu kan cost dimaksimumkan, bukannya minimalisasikan nggak, Miss? Minimalisasi. Ini tadi dimaksimumkan adalah dia kan tadi punya kapasitas maksimum nih di sini, kapasitasnya si mesin. Kita kan di sini tidak ada bicara masalah cost dulu nih, kita di sini bicara mengenai masalah kepengen maksimalisasi profit atau maksimalisasi margin kontribusi. Nah, untuk mendapatkan margin kontribusi itu kan tadi caranya 3, dicari DM-nya, dicari DL-nya, terus dicari FOH-nya. Nah, di sini yang lagi dibahas adalah FOH-nya nih. Si grinder sama polisher ini kan adalah bagian daripada FOH nih. Setuju ya? Ya, Miss. Nah, bagian daripada FOH ini ternyata dia menggunakan activity base-nya, yaitu menggunakan jam kerja nih. Activity base-nya adalah menggunakan jam kerja. Si grinder, perusahaan itu ada 3. 3 grinder ini dipakai selama 1 pekan atau 1 minggu. Per pekannya itu maksimum adalah 40 jam. Jadi mesin itu bisa dipakai secara maksimum selama 40 jam. Nggak bisa lebih dari 40 jam. Jadi di sini kita nggak bicara mengenai masalah cost, tapi kita bicara mengenai achievement daripada si mesin tadi. Gitu, Diva. Ya, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Miss. Iya nih, Mas. Untuk menentukan constraint itu apakah harus selalu per unit, Miss, untuk X dan Y-nya, untuk produknya? Oke, apakah harus selalu per unit? Apakah bisa nggak kalau sudah digabungkan full seluruh outputnya gitu ya? Nih, Mas ya. Iya, Miss. Benar. Iya, betul. Jadi gini nih, Mas. Kalau kita bicara mengenai masalah constraint di sini, biasanya kan yang menyebabkan adanya constraint menjadi sedikit berbeda itu adalah si FOH. Kenapa? Karena FOH itu kan di awal pada saat perusahaan itu running pasti bentuknya gelondongan, dikasihnya lump sum. Kalau DM perusahaan running, berarti kan ini udah jelas. Ketika bahan baku bertambah, pasti cost-nya nambah. Setuju nggak nih, Mas? Iya, setuju, Miss. Iya.
Terus kalau DL, ketika DL-nya bertambah atau tenaga kerja yang mengerjakan tadi nambah orang, berarti total biayanya juga akan bertambah. Nah, ketika kita ketemu sama si FOH, FOH kan beda nih sifatnya sama ini. FOH itu walaupun ada yang namanya fix dan juga ada yang namanya variable cost, tapi kan karena mereka ini biasanya digabungkan, disatukan, sehingga susah untuk memisahkan antara fix dan cost-nya, sehingga otomatis untuk FOH ini harus kita hitung dulu satuannya per unit. Jadi yang fix cost-nya ini kita keluarin, ini out, masuk ke period cost gitu kan ya. Nah, untuk variabel, baru nanti kita variabelnya kita hitungnya per unit. Nah, itu yang menyebabkan apakah ini harus per unit? Iya. Gitu nih, Baik, Mas. Miss. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama nih, Mas. Berarti kalau semisal ini Miss diketahui DM-nya per kodi gitu, Miss ya. DM-nya per kodi itu kan berarti ada 20 buah, itu berarti harus dibagi dulu gitu, Miss ya. Iya, betul. Iya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Next, untuk tadi constraint yang pertama di grinding. Nah, yang constraint kedua ini ternyata dia pakai polishing. Untuk polishing ini katanya waktu maksimumnya itu adalah 80 jam. Karena tadi polishingnya ada 2 mesin. Sedangkan 1 pekan itu pekerjaan adalah 40 jam maksimumnya. Nanti kalau ketika di soal, perhatikan juga activity driver-nya ya. Ini kan kebetulan 2 mesin menggunakan activity driver yang sama, yaitu sama-sama menggunakan jam kerja. Jadi nanti kalau di soal itu ternyata ada 3 mesin dan ternyata activity driver mereka berbeda-beda, berarti nanti kapasitas maksimumnya pasti akan berbeda juga karena mereka mengikuti kapasitasnya si activity driver. Polishing mesin ini tadi maksimumnya 80 jam. Kemudian untuk menyelesaikan produk standar per unit itu butuh waktu 4 jam. Sedangkan untuk menyelesaikan produk deluxe per unit itu butuh waktu 2 jam. Nah, makanya di sini di soal atau di tabel dia bilang seperti ini. 4 jam untuk standar, 2 jam untuk deluxe, di mana kapasitas maksimumnya polishing mesin itu adalah 80. Jadi 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80, karena maksimum di 80. Nah, ini persamaannya untuk constraint-nya. 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, untuk constraint itu tidak harus selalu hanya 2, hanya 3 gitu ya. Kita pernah mencoba constraint sampai 7. Jadi nanti jangan bosan-bosan untuk melihat ini constraint-nya mana lagi nih gitu ya. Saya pernah bikin soal constraint-nya 7 gitu. Ternyata anak-anaknya tidak cermat membacanya sehingga constraint yang dibuat itu hanya 4 gitu ya. Padahal di situ masih ada constraint lagi 3 constraint lain yang memang harus digunakan di sana. Kemudian kita lihat di sini sebenarnya sih kalau ini kan dia langsung ke grafik ya. Tapi kalaupun kita nggak kepengen langsung masuk di grafik, kita mau hitung pakai titik gitu kan, kita juga bisa gitu kan. Jadi di sini menghitung berapa X apabila Y sama dengan 0. Setelah itu menghitung berapa Y apabila X sama dengan 0. Persamaan pertama tadi kita punya di sini berapa nih? 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Di sini 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita punya 4X tambah 2Y. 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, sebenarnya ini kan kita bisa pakai langsung ya metodenya untuk mencari X ataupun Y, tinggal lihat di sini. Kalau saya mau mencari si Y-nya, berarti kan X-nya saya nolkan gitu kan ya. Nah, di sini sama. Ketika untuk grinding di sini, ketika Y-nya saya anggap 0, grinding itu berarti tadi yang nomor 1. Ketika Y-nya saya anggap 0, berarti 2X sama dengan 120. Sehingga X-nya sama dengan 60. Setuju ya?
Terus ketika di sini X-nya saya ganti 0, X-nya saya ganti 0, berarti 5Y sama dengan 120. Berarti Y-nya sama dengan 120 dibagi 5. Hasilnya 24. Kemudian untuk policing, yaitu di persamaan nomor 2, ketika Y-nya ini saya ubah jadi 0, berarti 4X sama dengan 80. Dan X-nya sama dengan 20. Dan ketika X-nya saya nolkan, berarti 2Y sama dengan 80. Y-nya di sini berarti sama dengan 80 bagi 2, ini adalah 40. Nah, jadi sebenarnya ada angka 60, 20, 24, dan 40. Ini sudah merupakan titik-titik bantuan kita untuk di grafik. Jadi kalau di sini berarti untuk grinding, untuk yang kotak pertama berarti X, Y, berarti di sini 60,0 titiknya, koordinatnya. Terus untuk si policing di kotak yang pertama ini berarti di sini kita punya 20,0. Untuk yang deluxe berarti di sini 0,24. Yang di sini berarti 0,40. Nah, ini kita udah punya 4 titik di sini. Kita gambar. Kita gambar dulu di sini. Tadi yang pertama itu adalah berapa tadi? 60,0, 20,0. Oke, 60,0 dulu. Nah, ini 60,0. 60,0. Berarti di sini ya. Oke, kita kasih tanda di sini kata simbolnya E. Terus habis itu, habis 60,0, di grinding itu masih ada 0,24. 0, ke atasnya 24. Dikasih tanda B. Kemudian di sini untuk yang berikutnya, policing 20,0. 20,0 dikasih tanda D. Setelah itu 0,40. 0,40. Dikasih tanda F. Nah, ini kan awalnya hanya ada 2 garis seperti ini, gitu kan ya. Nah, di sini 2 garis ini pasti akan mengacu pada satu titik di tengah-tengah nih. Nah, ini yang sebenarnya merupakan titik yang akan kita cari gitu kan. Jadi kalau tadi misalkan kita nggak pakai persamaan matematis tadi ingin langsung carinya di grafik juga bisa, tapi kalau misalkan tidak ya mau nggak mau nanti kita pakai persamaan matematik tadi ya. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita mengarsir. Nah, tadi constraint pertama, constraint-nya itu adalah 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120. Ini kira-kira kalau diarsir ada kata-kata kurang dari. Berarti saya arsirnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ke bawah, Miss. Bawah. Berarti kan garis ini sebagai penanda maksimum ya. Berarti ini saya arsir ke bawah yang warnanya merah. Oke, kemudian untuk yang kedua di sini 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Karena di sini juga kata-katanya adalah kurang dari sama dengan 80, berarti untuk garis DF ini saya arsirnya ke bawah juga. Gitu ya. Saya arsir ke bawah. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat ada area yang ketika diarsir itu area tersebut mendapatkan dua warna yang sama. Kalau untuk area D, C, E yang ada di sini ya, D, C, E, ini kan hanya mendapat satu arsiran warna merah saja ya, tidak ada warna birunya kan? Berarti ini bukan visible area, bukan kemungkinan jawaban. Terus kalau kita lihat di sini untuk wilayah B, C, F, ini juga hanya mendapatkan arsiran warna biru saja, ini juga bukan visible area.
Ternyata yang mendapatkan visible area itu adalah daerah B, C, D. Jadi visible areanya titiknya adalah B, C, D. Nah, walaupun demikian, kita harus bukti ini. Kita harus bisa buktiin sama manajemen bahwa sebenarnya titik di sini bukan hanya B, C, D aja nih yang bisa kita hitung, gitu kan. Kalau yang bawah titik 0, titik A udah pasti nggak mungkin kan. Karena ketika A ini saya gunakan, artinya perusahaan tidak melakukan proses produksi, gitu kan. Jadi A ini boleh saya eliminasi. Ada satu titik lagi di sini yang sama-sama kena arsiran, yaitu 0,20. Jadi ini boleh saya kasih tanda, misalkan ini huruf G. Nah, berarti B, C, D, G. Nah, dari 4 titik ini harus kita trial ke persamaan fungsi maksimalisasi. Tadi untuk persamaan fungsi maksimalisasinya itu rumusnya adalah persamaannya 3x tambah 4y. Kalau di sini saya bilang 3x ditambah dengan 4y. Tadi ada B, C, D, terus saya tambahkan lagi dengan G. G itu tadi titiknya adalah nih ya, 0,20. 0,20. Ininya 0, di sini 20. Nah, sekarang kalau saya masukin di B, titik B itu adalah 0,24. Berarti 3x tambah 4y sama dengan 3 kali 0 ditambah 4 kali 24. Nilainya adalah 96. Kalau saya masukin titik C itu adalah 10,20, berarti 3 kali 10 ditambah 4 kali 20, hasilnya itu adalah 110. Terus kalau saya masukin titik D itu adalah 20,0, hasilnya 3 kali 20 ditambah dengan 4 kali 0, hasilnya 60. Kalau saya masukin titik G, berarti 0,20 ya, 3 kali 0, berarti di sini 0, kemudian ditambah 4Y, 4 kali 20, ini adalah 80, kontribusi marginnya adalah 80. Nah, karena tadi di soal itu dikatakan fungsinya adalah memaksimumkan margin kontribusi, berarti dari 4 titik ini kita ambil mana yang margin kontribusinya paling tinggi. Dan ini ketahuan bahwa margin kontribusi itu ada di titik C, yaitu 10,20. Oke, sampai sini untuk penjelasannya clear? Kira-kira ada yang mau Izin, bertanya? Miss. Iya, boleh Kurniawan. Bisa di grafik yang sebelumnya, slide yang sebelumnya. Ini? Ya, itu yang 10,0 tidak bisa kita katakan titik juga ya, Miss? Oh, Yang di bawah. 10,0 boleh nggak kita, oh yang ini ya, yang di bawah sini ya. Boleh nggak kita katakan Bukan, sebagai, Miss. Yang 10,0, oh, yang sorry. 10x. 10x ini nih. Ini. Ya. Ya, boleh. 10,0, 0,10 ini juga boleh juga gitu kan. Cuma kan karena ini kan posisinya kalau tadi kita mau trial sih nggak apa-apa ya gitu kan. Cuma udah pasti ketahuan kalau 10,0 ini udah pasti jauh dari range yang namanya margin kontribusi. Kalau tadi kan saya ngambil 0,20 ini karena tadi di sini saya masih memiliki titik 20,0. Tapi kalau ini mau di trial boleh juga sih, nanti mau disuruh buktikan gitu kan. Ini kasih titik H, ini juga kasih titik, misalkan tadi HI berarti ya. Nah, ini nggak apa-apa, tambahin lagi di sini. EFG, H, dan I. Jadi nanti kalau di sini H itu berarti 10,0, I itu adalah 0,10. Berarti di sini nanti dia punya 30, ini 0, hasilnya 30. Di sini 0 tambah dengan 40, berarti margin kontribusi 40. Begitu Kurniawan? Siap, Miss. Intinya kan itu ya, kita udah ketemu titik tertingginya. Ya. Terima kasih, Miss. Iya, betul. Iya. Ini kebetulan tadi constraint-nya hanya 2 ya.
tidak ada tambahan yang lain. Tapi kalau misalkan ternyata dari soal tadi saya bilang seperti ini. Ternyata dalam satu pekan perusahaan itu terkena terkena tadi kondisi PPKM gitu kan. Nah, akibat kondisi PPKM ini ternyata perusahaan hanya mampu memproduksi maksimum adalah sebesar 22 unit saja. Coba, kira-kira nanti titiknya jadi berapa? Jadi dalam sepekan ada kondisi PPKM, ternyata dalam produk tersebut itu hanya mampu diproduksi 22 unit saja. Coba, silakan dicoba dulu. Ya? Ada 3 titik Ada 3, betul nih Mas. Coba. Constraint-nya kan ya, yang tadi 2 sama X plus Y kurang dari sama dengan 12. X plus Y kurang dari sama dengan 22. Miss, ya. 22. Oke, berarti kalau kayak begini nanti kita bikin trial kan ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 22. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 22. Berarti nanti garisnya nambah lagi nih. Ini saya izin hapus dulu ya. Berarti kalau ada tambahan lagi persamaan kayak tadi, saya hapus, ini bisa berubah nih. Yang pertama X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 22. Berarti 0,22. 0,22 dia ada di sini. Kira-kira. Terus yang berikutnya 22,0. Berarti dia akan ada di sini. Nah, ini kasih seperti ini. Nah, berarti nanti titik maksimumnya, titik optimumnya itu nanti kita harus cari kembali. Maaf ya, ini agak bengkok karena saya nggak pakai penggaris. Berarti kan nanti visible areanya itu beda lagi nih. Ada di sini di 0,20, 0,22, titik yang ada di sini. Belum. Titik yang ada di sini. Terus titik 22,0. Nah, itu nanti yang harus dicari kembali. Sampai sini clear ya? Kalau nanti ketemu kondisi di soal yang agak macam-macam, jadi nanti harus dibaca dulu dengan cermat kira-kira soalnya seperti apa. Izin Ya, boleh. Boleh. Siapa yang mau nanya dulu? Pipin dulu aja, Miss. Oh, Pipin. Oke, silakan Pipin. Kalau semisal nanti variabelnya jadi ada 3 gitu, Miss, nanti gambarnya itu kayak gimana ya, Miss? Iya, kita kan pernah belajar di sekolah dulu kan. Ini adalah sumbu Y, sumbu X, satu lagi sumbu Z kemana? Ada yang tahu? Ke miring ke apa? Miring ke sini, Miss. Oh, Miss. Kemana? Ke bawah, ke atas? Miring gitu, Miss. Miring. Miring kemana? Miringnya kemana nih? Kiri. Kanan, kiri, bawah? Kiri. Kiri mana? Kiri atas, kiri bawah? Kiri bawah. Iya, betul. Gitu. Nah, ini ada Z di sini. Gitu ya. Jadi kita pernah memang pakai tiga variabel atau 3 produk, tapi ternyata ketika dikeluarkan banyak mahasiswa yang sudah lupa. Tiba-tiba kalau ada Z, Z-nya kemana nih gambarnya gitu kan? Ada yang waktu itu gambarnya ke atas, jadi ini ke atas ini gitu kan? Ya bisa juga, cuma kan nanti kan fungsinya berbeda ketika dia ke sana kan, jadi artinya minus gitu kan ya, bukan menjadi 0 kembali. Nah, makanya pada saat ujian kemarin akhirnya kita batasi di 2 saja gitu kan. Atau kalau misalkan di 3 produk kita nggak perlu menggambar ini. Kita nggak perlu menggambar si grafiknya, tapi kita cukup melakukan proses yang tadi saya bilang substitusi. Jadi kan kalau 3 variabel ya, misalkan 3 produk, berarti kan nanti contoh ada 2X tambah 5Y tambah 3Z misalkan, kurang dari sama dengan 120. Terus yang variabel keduanya, persamaan keduanya ada 4X tambah 2Y ditambah Z kurang dari sama dengan 80. Nanti yang berikutnya di sini ada
8X ditambah dengan 10Y ditambah dengan 5Z kurang dari sama dengan 200. Nah, ini nanti kan harus disubstitusi berkali-kali ya. Yang pertama di sini misalkan si X-nya ini nanti harus diubah dulu, ditranspos dulu. Jadi kalau ketemu kayak gini berarti nanti kita nambah lagi nih. Untuk yang di sini saya ubah misalkan X itu sama dengan 5Y ditambah dengan 3Z gitu kan, dikurangin dengan 120 bagi 2. Nah, itu ada substitusi berkali-kali. Tapi di Carter itu ada contoh soalnya. Jadi pas kita keluarin soal itu, memang di Carter itu contoh soalnya ada. Cuma anak-anak pas disuruh ngerjain itu mungkin banyak yang lihat kunci, jadi pada saat ujian akhirnya blank. Gitu ya. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama Pipin. Ini Mas, silakan tadi mau tanya. Izin bertanya, Miss. Terkait non-negativity constraint itu yang bagaimana, Miss? Maksudnya harus dimasukkan ke dalam batasan constraint atau tidak, Miss? Terima kasih. Non-negativity constraint itu harus dimasukkan ke dalam sana atau tidak, tergantung soalnya. Kalau di soal dikatakan bahwa mereka itu memproduksi produk secara bersamaan dan tidak ada produk yang digantikan. Artinya kalau nggak ada produk yang digantikan, misalkan saya produksi A sama B. Ketika A sama B ini saya produksi, tiba-tiba di jalan misalkan, oh ternyata yang A ini DM-nya kurang nih, jadi A-nya berhenti dulu. Nah, yang namanya non-negativity constraint, B ini bisa tetap langsung diproduksi tanpa harus menunggu A. Tapi kalau misalkan ternyata supaya bisa jalan produknya, A sama B ini harus terus-menerus diproduksi. Jadi ketika A ini terhenti DM-nya, supply DM terhenti, berarti nanti A ini stop, B ini juga harus menunggu terlebih dahulu. Gitu. Itu yang namanya negativity constraint. Jadi kalau untuk di sini, karena kita tadi tidak ada kata-kata negative constraint, jadi biasanya nanti akan ada persamaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dan itu sih nggak wajib untuk dimasukin. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Oh, ada lagi. Iya, Diva. Apakah selalu di bawah pakai misalkan 2X plus 5-nya di bawah 120, apakah ada bisa lebih besar nggak, Miss? Kan kalau misalkan di bawah itu kan kapasitas ya, Miss. Ada bisa lebih besar nggak sih, Miss? Kalau begitu, Miss. Oke. Apakah bisa lebih besar? Apakah harus selalu lebih kecil gitu kan ya gitu. Jadi gini, ketika kita lagi bicara mengenai masalah kapasitas mesin, penggunaan mesin, pasti kita bicaranya adalah menggunakan kapasitas paling maksimum. Gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara mengenai tarif misalkan tarif direct labor yang dikeluarkan, tarif DL yang dikeluarkan berarti kan akan ada batasan tarif minimum atau tarif listrik lah, tarif listrik yang harus dibayarkan, berarti kan kita akan ada bicara mengenai tarif batas minimumnya. Nah, kalau ada kata-kata tadi minimum berarti otomatis gambar di sini untuk persamaannya bukan lagi kurang dari sama dengan sekian nominalnya, tapi nanti ini menjadi lebih besar daripada berapa. Itu Diva. Biasanya sih kalau yang kayak gini tuh digunakan untuk cost. Ya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Tapi nanti tetap soalnya dibaca ya, kira-kira maksud soalnya ini apa gitu. Silakan, ada lagi nggak yang mau nanya? Ada 2 orang nih, siapa dulu nih? Nelly dulu nggak apa-apa, Miss? Oh, Nelly dulu, silakan Nelly. Izin Miss, tadi memastikan bahwa tadi penjelasan Miss mengenai yang 20 titik uji di 22,0 itu karena dia nggak termasuk dalam arsirar tadi, kenapa Miss bilang itu termasuk titik uji, Miss? Apa titik ujinya harus itu apakah di dalam arsiran atau bisa di luar arsiran, Miss? Oh, di dalam arsiran atau di luar arsiran itu sebenarnya tergantung daripada tadi tandanya kurang dari atau lebih besar sama dengan gitu. Siapa tadi namanya? Nelly ya. Jadi kalau misalkan tadi
di sini kan tanda saya itu kurang dari sama dengan 22. Berarti yang tadi titik 22 di sini, ya, sorry, pulpen saya kok ini. Nah, yang titik 22 di sini tadi, berarti kan posisi dia ke bawah semua nih. Itu kan ya. Berarti yang akan kena arsiran itu adalah daerah yang memang kalau saya tadi punya 3 constraint, berarti daerah ini selalu dilewati oleh 3 constraint. Kecuali kalau misalkan di sini saya lambangnya X tambah Y lebih besar daripada 22, berarti saya tidak akan mengarsir ke bawah nih, Nelly. Saya berarti akan arsirnya ke atas. Kalau sini saya punya 22, nah berarti saya ini akan arsirnya ke atas nih. Berarti nanti titik uji saya itu adalah yang dilewati oleh tiga constraint tadi, yaitu tadi yang ada di sini 0,22, terus 0,24, terus titik C, gitu kan ya. Terus kalau yang di bagian sini, berarti kan di sini kan dia hanya kena arsiran sedikit ya. Nah, berarti sama titik di sini nih. Jadi memang tergantung dari constraint yang kita bikin, apakah dia kurang dari ataukah lebih besar sama dengan. Itu Nelly. Izin mengonfirmasi, Miss. Untuk ini, apakah harus semua mendapatkan arsiran baru tadi baru ditentukan? Maksudnya, aduh, iya. Harus diarsir semua constraint, maksudnya ya. Harus mendapatkan semua arsiran constraint atau tidak, Miss? Iya, harus mendapatkan arsiran semua constraint. Oh, baik, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Nelly. Rudi, silakan. Ya, apakah suara saya terdengar, Miss? Terdengar, Rudi. Oh ya. Ini Miss, izin memastikan apakah biasanya itu constraint yang dipilih itu titik temu antara 2 garis itu atau enggak, Miss? Kemudian pertanyaan yang kedua, misalkan constraint-nya itu ada 3 Miss, X plus Y sama dengan 5, terus X lebih dari sekian, Y lebih dari sekian. Nah, itu kan tidak bisa disubstitusi, Miss. Nah, apakah kita memang harus membuat grafiknya atau bagaimana ya, Miss? Terima kasih, Miss. Oke. Jadi misalkan yang pertama tadi saya jawab dulu ya. Apakah ketika saya punya 2 constraint, selalu titik temu di antara kedua garis tersebut itu yang merupakan titik optimum, gitu kan ya. Sebagian besar dari kasus yang pernah dijawab di Carter, iya. Karena kan ketika dia melakukan titik temu di situ kan artinya kondisi maksimum di antara 2 garis tadi saling bertemu. Nah, tapi hal tersebut itu nggak berlaku jika tadi yang Rudi jelaskan di pertanyaan yang kedua, kalau misalkan saya punya persamaan seperti ini, 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 120, terus yang berikutnya ternyata X itu minimumnya adalah 10, sedangkan Y kurang dari sama dengan 100 misalkan. Nah, jadi kalau kayak begini, kita kan nggak bisa langsung main substitusi kan, gitu kan. Karena kalau ini saya main substitusi, persamaannya 1, 2, dan 3 ini berbeda. Semuanya sama, yang persamaan kedua dan persamaan ketiga ini nggak ada variabel temennya gitu kan ya. Kalau yang nomor 1 ini kan ada nih X dan Y. Nah, kalau kayak gini berarti ya mau nggak mau kita bikin dulu nih uji coba trial di grafiknya gitu, Rudi. Jadi kalau misalkan X kurang dari sama dengan 10, berarti kira-kira di sini apa yang harus saya bikin, apa yang harus saya lakukan terhadap kurvanya? Saya bikin garis seperti apa, Rudi? Garis di X-nya, Miss. Di angka 10. X-nya di angka 10. Berarti di sini kah? Ya. Ini agak putus-putus. Putus-putus ya. Di sini kah, Rudi? Tarik garis ke atas maksudnya? Iya, Miss. Nah, terus kita arsir kan? X kurang dari
maaf, X lebih besar dari sama dengan 10. Berarti nanti X ini diarsirnya kemana? Kanan. Kanan. Berarti ini arsir ke kanan. Tak terhingga kan, ini kan sampai terus ke sana kan? Gini ya. Terus tadi kalau yang di sini 2X plus Y sama dengan 120, berarti kan untuk garis BE-nya saya arsir ke dalam ya? Iya. Nah, ini saya arsir ke dalam nih. Terus satu lagi, ada constraint lagi apa di sana katanya? Y kurang dari sama dengan 100. Berarti kita gambar Y-nya di mana nih? Y 100. Nah, ini saya anggap aja 100 ya. Biar titiknya ada aja. 100. Kalau kurang dari, berarti saya arsir kemana? Ke bawah. Jadi ini kalau saya arsir ke bawah, sini semuanya. Jadi berantakan semua nih. Nah, di sini kelihatan nggak daerah yang ada dapat arsiran 3 warna? Iya, Miss, di tengah-tengah itu. Di sini ya. E 10. Dari mulai ini ya, C ya. Kan dari sini. Dan ini ya. Ini saya anggap titik 1, titik 2, titik 3. Nah, ini adalah visible areanya. Jadi kita punya 3 titik sekarang di sini. 0,10, terus di sini adalah 60,0, dan yang di C ini berarti kita akan punya, tadi kan titik fotonya di sini berarti 10,20. Nah, ini kalau kayak gini nanti kita tinggal trial atau kita masukkan ke persamaan maksimalisasi kontribusi marginnya. Begitu, Rudi? Izin, Miss, itu titik-titiknya itu harus di pojok-pojok itu atau bisa di antara, misalnya tengah-tengah di antara 1 dan 2 itu dikasih titik. Itu apakah boleh apa harus pojok-pojok? Bentar. Kalau 1 dan 2 ini saya kasih titik, kan saya nggak punya constraint di sini. Di antara garis 1, 2. Oh, sini Iya. maksudnya. Yang ini kan yang Dalam segitiga, Miss. Oh, dalam segitiga. yang di sini, Miss, misalkan. Yang dikasih warna kuning ini ya? Ya, Miss. Oh, 2 dan 3 ini mau dikasih titik gitu ya? Ya, misalkan titiknya di situ apakah boleh atau hanya yang pojok-pojok itu, Miss, yang di kita trial Oke. error. Kalau kita lihat dari constraint-nya, ini kan nggak mungkin ada titik di sini nih yang kamu kasih warna kuning nih. Alasannya adalah karena di sini constraint-nya tidak ada yang memotong garisnya. Jadi karena dia nggak ada potongan garisnya, makanya di sini kita nggak perlu bikin titiknya nih. Cek, Rudi. Ya, Miss. Iya. Berarti tetap yang saling potong antara garis itu yang kita gunakan sebagai trial and error-nya ya, Miss. Betul. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama, Rudi. Izin bertanya lagi, Miss. Iya, Nelly. Apakah pernah ada soal, Miss, misalnya dibuat garis constraint-nya itu 5Y kurang 2X lebih kecil sama dengan 120, apakah boleh seperti itu, Miss? Bentar, saya coba tulis ya. (5Y) kurang 2YX kurang 2X lebih kecil gitu, Miss, sama dengan 120 20. ini ya. Oke, berarti kan konsepnya di sini untuk 5Y dikurangin dengan 2X, artinya pada satu pekan ini, kondisinya, pada satu pekan ini, untuk penggunaan mesin yang kapasitasnya 120 ini, itu adalah mereka hanya memproduksi produk Y saja, yang menghabiskan satu unitnya itu adalah 5 jam,
Dan di sini ternyata mereka meniadakan produk X. Jadi produk X ini mereka tiadakan, mereka cut gitu ya, mereka cut di mana katanya produk X tersebut itu untuk setiap satu unitnya adalah sebesar 2 jam. Nah, jadi cara membacanya kalau kayak begini, ada kasus seperti itu, 5Y dikurangin dengan 2X tadi adalah pada satu pekan ini mereka bisa memproduksi 1 unit mereka bisa memproduksi 1 unit produk Y yang memakan waktu 5 jam, namun mereka terpaksa harus meniadakan produk X, di mana produk X ini setiap satu unitnya itu memakan waktu 2 jam. Jadi kalau kayak gini, artinya nanti kalau untuk di soal ini, kalau secara matematikanya sih bisa, tapi kalau secara logika dalam produksinya itu aneh gitu kan. Kan tadi mereka sedang melakukan proses produksi untuk 2 jenis produk. Terus tiba-tiba kok ternyata ada negatif constraint di sana. Negatif constraint tadi yang ditanyakan sama Nimas gitu kan ya. Ketika Y ini diproduksi gitu kan, kenapa X ini harus di-delete? Kenapa X ini harus diturunkan dari proses produksi? Jadi kayak gitu untuk logika berpikir di soalnya. Makasih Miss. Nah, kalau sekiranya dicoba gitu pasti arah arsirannya itu berlawanan ya Miss? Iya benar. Karena satu produk sama dia dieliminasi gitu kan ya. Baik Miss, terima kasih. Sama-sama. Bukan tidak mungkin ya, kalau dalam matematika kan pasti bisa dong dengan mau itu minus ataupun plus gitu kan ya. Tapi kalau dalam logika produksi agak aneh aja, agak janggal ketika mesin produksi polishing tadi gitu ya hanya dipakai untuk memproduksi produk Y saja, sedangkan produk X-nya ini dieliminasi. Gitu. Kecuali memang ada kebijakan tertentu di sana yang dikatakan tadi negativity constraint, nah itu baru. Kira-kira sampai sini clear? Ayo, kira-kira clear? Lagi? Oh iya, Farhan. Silakan Farhan. Yang halaman 12 ini. Halaman 12. Ini? Ya, kan ini hasilnya paling maksimal itu 110. Tapi kalau misal di pertanyaan ada constraint itu maksimal produk deluxe diproduksi maksimal 50% dari total unit, misalkan berarti maksimal berapa ya? 20% dari maksimal unit. Berarti kan maksimal 6 unit. Berarti yang dipilih itu yang titik D, yang 0 ya. Karena yang lain kalau yang lain itu lebih maksimal itu ya. Oke, sebentar. Ada constraint lagi, katanya constraint-nya apa? Maksimal untuk produk Y itu 30% dari total unit. 30% daripada total unit. Nah, berarti itu kalau kayak gitu bukan cuma 3 constraint tuh, ada 4 constraint. Berarti kan kalau yang pertama itu mereka harus nentuin dulu maksimum total unit. Jadi ada X tambah Y-nya itu maksimumnya berapa? Itu constraint yang pertama. Misalkan mau ditaruh X tambah Y-nya itu maksimum 40 gitu kan ya. X plus Y kurang dari sama dengan 40 kan? Karena maksimum 40. Terus ada constraint yang berikutnya bahwa produk tersebut ternyata apa tadi maksimum untuk Y 50% ya? Ya, berarti nanti di situ kamu bikin lagi tuh X ditambah untuk Y itu kan berarti Y sama dengan 0,5 XY ya? Iya, ya. 0,5 Y dikalikan dengan 0,5X itu nanti kurang dari sama dengan tadi berapa sih? Mau bikin 30 kah atau berapa? Nanti tinggal dimasukin di situ. Oke, baik. Sama-sama. Iya, ini Tori kenapa nih keluar masuk dari tadi? Ada sinyal mungkin ya. Halo Tori. Oh, masih di waiting room. Katanya sinyalnya bermasalah, Miss. Iya, dari tadi dia keluar masuk. Jadi udah bolak-balik saya admit, tapi ini kok nggak masuk nih. Oke lah, kita lanjut dulu ya.
tadi sudah dimaksimalisasi margin kontribusi, maksimalisasi profit gitu kan ya. Nah, di sini yang berikutnya untuk minimalisasi biaya. Jadi kalau biaya itu pasti namanya minimalisasi, jadi nggak mungkin maksimalisasi biaya. Karena pernah kejadian di kasus gitu ya, anaknya mungkin salah membaca soalnya, tapi dia bikin persamaannya itu menjadi maksimalisasi biaya. Gitu. Padahal yang dimaksud adalah minimalisasi biaya. Di sini dikatakan perusahaan farmasi merencanakan memproduksi ramuan tepat 40 galon. Nah, kalau sudah ada kata-kata tepat di sini, ini berarti udah jadi satu constraint nih. Gitu kan ya. Jadi untuk produksinya 40 galon, kalau tepat itu berarti kita pakai sama dengan. Kemudian untuk produksi ini terdapat dua bahan, yaitu bahan X dan juga bahan Y. Di mana untuk X ini biaya per galonnya adalah $8, sedangkan untuk Y biaya per galonnya adalah $15. Kemudian kalau dikatakan di sini terkait dengan minimalisasi biaya, berarti kita bikin ke arahnya ke DM sama DL katanya, misalkan seperti itu. Kalau di sini dia cuma pakai DM aja nih. Untuk bahan X maksimum adalah 12 galon. Bahan Y minimum adalah 10 galon. Nah, ini udah merupakan constraint juga nih. Bahan X maksimum 12 galon, bahan Y minimal 10 galon. Dan perusahaan itu ingin melakukan minimalisasi biaya. Untuk minimalisasi biaya, berarti kita ambil dari cost-nya, di mana tadi untuk X dan Y itu cost-nya di sini adalah $8 untuk X dan $15 untuk Y. Jadi di sini minimize cost sama dengan 8X ditambah dengan 15Y. Ini fungsi minimalisasi biaya. Constraint yang dihasilkan tadi pertama kan ada tepat sama dengan 40, berarti X tambah Y sama dengan 40, ini yang ke satu. Terus yang kedua, bahan X maksimum dipakai 12 galon. Berarti nggak boleh lebih dari 12, berarti di sini constraint-nya adalah X kurang dari sama dengan 12. Terus yang ketiga, bahan Y itu terpakai minimal 10 galon. Jadi Y itu baru bisa diproduksi, baru bisa dipakai atau dikeluarkan dari gudang, tapi ada batasan minimum sebesar 10 galon. Jadi Y itu minimumnya 10, makanya di sini Y lebih besar sama dengan 10. Kalau sudah kita masukkan di sini, yang pertama tadi di sini kita punya X tambah Y sama dengan 40. Berarti kita bikin titik, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 40. Yang pertama. Yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Jadi di sini saya akan punya 40,0 di sini, 1. Kemudian 0,40, 2. Terus dari konstan berikutnya, X kurang dari sama dengan 12. X kurang dari sama dengan 12, garis yang tegak di sini. Yang berikutnya, Y lebih dari sama dengan 10. Berarti ada angka 10 di sini untuk Y. Lebih dari sama dengan 10. Kita arsir di sini. Yang pertama, karena tadi dia tepat sama dengan 40, berarti kita nggak perlu arsir gitu kan ya. Karena memang pas di situ yang mau kita cari gitu kan. Jadi dari garis yang ada di sini, titik tersebutlah yang akan kita cari untuk titik potongnya. Karena dia tepat, berarti kita cari mana yang bisa memotong, titik yang bisa memotong garis apa ya? Saya kasih C deh simbolnya di sini. AC gitu kan. AC ini yang bisa motong mana aja nih. Ternyata untuk AC itu ada 2 titik nih. Titik B sama di sini juga ada titik lagi nih. Karena dia kan dipotong di sini nih. Saya kasih D lah ya. Nah, terus yang bisa dibuktikan kalau misalkan butuh pembuktian, yang pertama
X kurang dari sama dengan 12. Berarti X kurang dari sama dengan 12. Ini diarsir kemana nih kalau kurang dari untuk X-nya? Kiri, kanan? Kiri, Miss. Kiri. Berarti kan ke sini ya. Oke, dari sini kita arsir semua sampai dengan titik 0 di sini. Terus yang berikutnya, Y lebih besar dari sama dengan 10. Y-nya itu ada 10 di sini. Ke atas. Oke, sampai batas atas tak terhingga lah ya. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat di sini, karena tadi titik Y ini juga motong si garis AC, tapi ternyata titik D ini kan tidak dilewati oleh dua warna ya. Berarti titik D ini boleh saya abaikan. Gitu. Terus kalau dilihat lagi di sini, dari gambar di sini, yang dilewati oleh dua warna, ternyata kita punya 0,10, titiknya di sini 1. Kemudian di sini kita punya 12,10 di sini. Kan ya. Terus yang berikutnya di sini ada titik B. Terus ada titik A. Karena kan di sini kan A juga masih kena arsiran ya. Dan juga di sini ada titik, ini saya taruh lagi lah ya. Jadi ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Terus kan tadi pernyataan berikutnya, kita bisa lihat. Mereka itu memproduksi harus tepat 40 katanya. Berarti kalau tepat 40, kalau saya ambil titik 1 itu kan angkanya 0,40 ya. 0,10. 0,10. Memenuhi persyaratan nggak? Tidak, Miss. Tidak. Oke, saya eliminasi. Titik yang kedua, di sini dia punya 12,10. Berarti 12 produk X, 10 produk Y. Tepat 40 nggak? Tidak, Miss. Tidak juga. Oke. Terus di sini titik 5 nih, titik 5 itu ada 0,28. Ini juga nggak pas 40 kan ya? Kita eliminasi. Terus yang pas 40 di atas titik 4. 0 sama 40. Masih possible. Possible kan ya? Terus untuk yang B. B di sini adalah 12 dengan 28. Dijumlahkan 40 ya. Nah, ini juga possible. Jadi sebenarnya mereka punya dua titik yang possible, di mana katanya X tambah Y tadi sama dengan 40. Yaitu di titik 3 sama titik 4. Nah, itu yang akan kita trial. Titik 3 tadi di sini kan pakai titik A nih. 0,40. Jadi kalau di sini saya masukkan untuk margin kontribusi, sebentar, ini kok jadi margin kontribusi ya? Ini harusnya biaya nih. Nah, saya cek dulu di sini biayanya berapa sih? 8X tambah 15Y. 8X tambah 5Y. Kita trial deh. Di sini berarti X-nya itu, ini bukan kontribusi margin, berarti ini cost. Cost standar, ini cost-nya deluxe, ini cost total. Berarti 8 kali 0, 0. 5 kali 40. 15 nggak, Miss? Sorry, 15 ya? Oh iya, 15Y. Maaf. 15 kali 40, 600 betul ya? Betul. Jadi kalau dijumlah, cost-nya adalah 600. Terus untuk yang B, B itu berarti tadi 12,28, berarti 12 kali 8, 96. 28 kali 15, betul 420? Cek dulu. 28 kali 15. Betul, 420 tambah dengan 96. Oke, betul. Berarti di sini karena tadi kita lagi bicara masalah cost, berarti yang dipilih adalah titik B. Cost yang paling minimal. Ini mohon diganti nanti ya, ini bukan CM tapi ini pakainya cost. Cost total. Sampai sini kira-kira clear?
Oke. Kita coba dulu latihannya ya. Latihan ada E2111. Silakan boleh coba di Excel, boleh coba di kertas, nanti ditampilkan di sini E2111. Saya buka dulu untuk soalnya. Saya stop share dulu. Coba bangun. Oh. Ya, oke. Ini ada E2111. Ini memang tugas RPS, tapi ini kita bahas aja di sini. Itu ada perusahaan Fontaine, gitu kan. Mereka memproduksi 2 tipe. Ada tipe yang pertama pakai hard finish, kemudian yang keduanya itu is konvensional. Jadi ada hard finish dan juga ada konvensional, 2 tipenya. Silakan nanti mau pakai notasi A, B juga boleh, XY juga boleh ya. Ini produknya. Oke. Terus di bawahnya itu dia menjelaskan berbagai macam persyaratan. Katanya di sini the company produce and sold untuk marking board-nya tadi. Marking board di sini adalah 600.000 dan 900.000 tag board per tahun di tahun kemarin. Terus manajemen memastikan bahwa total unit sales volume untuk yang akan datang ini adalah 20% jika untuk diproduksi dengan berbagai macam persyaratan di bawah ini. Oke. Nah, diminta asumsikan perusahaan ingin membuat maksimalisasi profit. Jadi ini maximizing contribution margin. Silahkan kalian cari bagaimanakah linear programming objektif untuk function-nya dan juga untuk constraint-nya. Berarti kalau di sini ada sales-nya, nah ini CM-nya belum ketahuan nih. Berarti untuk CM masing-masing barang, kalau di sini kita punya 2 barang, ada marking board sama tag board, CM-nya harus kalian ketahui dulu nih, marking board CM-nya berapa, tag board CM-nya berapa, itu nanti yang menjadi maximizing contribution margin atau objective function-nya. Terus untuk constraint-nya, berarti constraint-nya itu kisarannya ada di sini nih, di bagian dengan mesin hour. Karena di sini kan bicara mengenai masalah activity-nya. Oke, silakan dibaca dulu soalnya, kemudian dikerjakan. Di Excel boleh, atau misalkan nggak mau di Excel, di kertas juga boleh. Nanti saya akan coba untuk 1-2 orang untuk sharing jawabannya di sesi Zoom. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika ingin off cam tadi BAK-nya sepertinya sudah masuk ya. Jadi silakan kalau untuk biar sinyalnya nggak putus-putus. Nanti kita ketemu lagi di sini berapa menit ya? 30 menit cukup ya, ngerjain segitu ya. Cukup nggak? Oke. Kayaknya kalau diam berarti setuju. Oke, silakan 30 menit dari sekarang. Sebentar. Kalau saya buka 2 jendela, ini terlihat di tampilan kalian, tampilannya gimana nih? Board kosong, Miss. Board kosong aja ya? Soalnya nggak Miss. bisa kelihatan ya? Benar, Miss. Aduh, gimana ya? Ini cuma board kosong aja, soalnya nggak ada. Tidak ada, Miss. Oh ya udah. Oke, kalian buka di soal masing-masing nggak apa-apa ya? Iya, Miss, tidak apa-apa. Oke, berarti yang pertama coba dicek di soal kalian. Di situ ada sales price, berarti kan
Sebenarnya awalnya mesin kita itu hanya mesin marking. Awalnya hanya marking dan juga tagboard. Tapi si marking ini satu ada yang automated, satu ada yang lebar. Tagboard ini juga ada yang automated, tagboardnya juga ada yang lebar. Ini saya kasih inisial aja A, B, C, D biar nggak bingung. Terus kalau lihat di soal kalian, sales price untuk A dan B sama nggak? Sama, Miss. Unit, yaitu sebesar 60 dolar. 60. Kalau untuk yang CD, sales price-nya adalah sebesar 45. Berarti kan untuk mendapatkan margin kontribusi, saya harus mencari dulu berapakah variable cost-nya gitu kan ya. Nah, di sini untuk variable cost. Ada produk A, B, C, dan D. Variable cost saya berarti kan isinya saya harus ada DM, ada DL, terus ada variabel OH, satunya lagi ada variabel, di soal itu ada variabel marketing ya? Iya, Miss, benar. Oke. Untuk yang A, DM saya kan ada 3 jenis ya. Ada base, covering, sama frame. Betul ya? Betul, Miss. Betul. Base itu harganya 6 dolar. Berarti di B juga sama. Untuk yang marking. Untuk yang tagboard-nya juga 6. CD juga sama. Terus untuk covering, untuk yang bagian marking itu adalah 14,5. Ini 14,5 berarti. Sedangkan untuk C dan D masing-masing 7,75. Satu lagi untuk covernya di situ sama semua ya? 8,25. Oke. Ini kita jumlah, berarti DM-nya saya kurang turun ini. DM saya berarti adalah sebesar 6 tambah 14,5 tambah 8,25. 28,75. Ini juga sama. Yang sebelah 6 tambah 7,75 tambah 8,25. Terus habis itu kita beralih ke DL. DL saya ada 2, ada cutting dan juga ada assembly. Betul ya? Benar, Miss. Ya, yang di cutting di situ saya punya berapa tuh untuk yang cutting? Tarifnya. Tarifnya 2. Oke, untuk marking board 2, untuk tagboard 2 ya, sama. Iya, Miss. Terus untuk assembly yang berbeda-beda ya? Ya, Miss. Ya, untuk assembly marking board-nya itu ada 0,6 untuk yang automated, tagboard automated 0,6, tapi ketika sudah masuk pakai lebar itu adalah 3 dan 3. Berarti ini saya pecah jadi 2. Yang pertama untuk cutting semua sama-sama 2 dolar. 2 dolar, ini 2 dolar. Terus udah masuk ke assembly yang dipecah untuk automated-nya 0,6. Karena automated tadi adalah A 0,6 dan C yang automated. Sedangkan yang lebar tadi yang B dan D itu 3. Jumlahkan 2,6. Di sini 5, di sini 2,6, ini 5.
Habis DL, saya punya variabel OH. Variabel OH saya kondisinya ada cutting. Cuttingnya sama semua ya? Iya, Miss. Sama. Ya, di bagian cutting semua 2,45. Terus di bagian assembly-nya yang berbeda-beda antara si automated sama labor dipecah, berarti di sini untuk yang automated itu nilainya 3,3. Ini automated. Terus untuk yang labor nilainya 2,25. Untuk variabel OH saya berarti di sini 5,75, ini 4,7, 5,75, ini 4,7. Terakhir adalah variabel marketing. Variabel marketing saya cuma satu ya, berlaku sama semuanya ya. Iya, Miss. Nilainya $3. Nah, sekarang dijumlah untuk variabel cost-nya. Tadi di atas 2875 tambah 2,6 tambah 575 tambah 3. 2875 tambah 2,6 tambah 575 tambah 3. 40,1. 40,1. Sedangkan untuk yang sebelahnya 2875 tambah 5 tambah 47 tambah 3. 41,45. Yang C 22 tambah 26 tambah dengan 575 tambah 3. Mau dicek kalau hitungan saya salah ya. 22 tambah 2,6 tambah 575 tambah 3. 33,35. Untuk yang D 22 tambah 5 tambah 47 tambah 3. 34,7. Oke, terus kalau sudah berarti kita selisihkan dong ya. Ini kan 60 sama 45. Berarti untuk yang di sini kan semua salesnya 60 ya. Sedangkan di sini untuk yang tag board-nya adalah 45. Berarti margin kontribusi saya berapa di sini? 60 dikurangi dengan 40,1. Di sini saya punya 19,9. Sedangkan untuk produk B berarti 60 dikurangin 41,45. Jadi ditambah 60 kurang 41,45. 18,55. Untuk produk C 45 dikurangin dengan 33,35. Di sini ada 11,65. Produk D 45 dikurangin 34,7. Ini 10,3. Nah, ini berarti adalah fungsi untuk margin kontribusi. Tinggal tambahin aja tadi di sana. Ini pakai A ditambah 18,55B ditambah 11,65C ditambah 10,3D. Oke, sampai sini sama enggak? Sama, Miss. Sama, Miss. Sama ya. Oke, terus kita masuk ke constraint yang pertama. Turun semua ini.
Berarti saya harus buka file baru aja deh kalau enggak. Ini sudah board yang kosong, yang terbaru? Belum. Miss. Berarti harus stop share dulu. Karena ini saya panah ke bawah, ini macet, dia nggak mau dia. Takutnya di bawah nanti nggak kelihatan. Itu harus stop share dulu. Nah, ini boardnya gimana? Udah board kosong baru? Ya, Miss, sudah. Ya. Udah, Miss. Oke, kemudian untuk yang berikutnya constraint di cutting. Cutting tadi katanya maksimum itu adalah 30.000 gitu kan ya. Dengan tadi pengerjaan adalah 12 menit ya. Berarti baik A, B, C, dan D sama-sama 12 menit. Berarti kita buat 12 per 60. Berarti kita punya berapa di sini tadi? 0,2. 0,5. 0,2, Miss. 0,2. Oke. Ini kita pakai 0,2. Itu kan sama ya, mau pakai marking yang automated ataupun pakai labor dan juga text board yang automated sama text board yang labor semua sama. Berarti constraint yang pertama di sini ada 0,2A ditambah 0,2B ditambah 0,2C tambah 0,2D. Karena tadi maksimum 30.000 berarti kurang dari sama dengan 30.000. Ini untuk constraint yang pertama. Oke, sebentar. Next, berikutnya untuk assembly itu tadi maksimum di 40.000. Tapi tadi kondisinya untuk yang 40.000 ini tadi beda-beda ya. Untuk yang marking tadi berapa? 3 menit, Miss. Marking 3 menit. 3 Untuk menit yang itu text yang board. automat, Miss. Oh, sorry, marking automatic. Berarti ini hanya yang otomatis ya. Otomatis 3 menit. Untuk yang labor sama dengan 15. Betul. Ini saya jadikan jam, berarti 3 per 60. Di sini 15 per 60. Ini tadi 0,05, yang di sini tadi 0,25. Berarti persamaan yang kedua di sini marking yang otomatis berarti kita pakai 0,05 0,05A ditambah marking yang labor, ambil yang L di sini 0,25B ditambah text board yang automated berarti 0,05C ditambah text board yang labor 0,25D maksimum di 40.000. Terus yang ketiga, untuk cutting itu tadi di sana katanya ada maksimum di 15 ya, $15 ya. 0,15 mesin hour-nya, mesin hour required per botnya. Jadi Ya, Miss, benar, untuk Miss. cutting, mesin hour required per botnya itu adalah 0,15 dan itu berlaku untuk semuanya ya. Dengan Iya, constraint ya, dengan constraint per bulan mesin hour available-nya adalah 25.000. Berarti di sini 0,15A ditambah 0,15B tambah 0,15C tambah 0,15D maksimum di 25.000. Terus yang keempat, di situ dia masih ada lagi pakai yang automated assembly. Untuk assembly-nya kan dibagi jadi dua, ada yang automated itu di 0,5 tapi mesin hour available-nya 5.000. Nah, ini kita nggak bisa samain ya karena antara assembly yang automated sama labor-nya berbeda. Jadi kita kelompokkan dulu yang automated. Karena tadi di sana automated itu berapa? 1.500 ya. Sorry, 5.000. Berarti 0,05. Automated itu berarti tadi pakai yang depan ya. 0,05A
ditambah, ini 0 kan ya, karena nggak ada, karena dia lebar. Terus tag board-nya 0,05C ditambah D-nya 0, kurang dari sama dengan 5.000. Terus untuk yang pakai lebar tadi maksimum di 1.500, berarti kita akan bikin tarifnya itu adalah karena di sini automated ini 0 ditambah dengan di sini ada 0,02 B tambah 0, di sini tambah 0,02 C 1.500. Oke, kemudian tadi masing-masing penjualan itu adalah di 30.000 ya. Berarti untuk yang keenam itu untuk penjualan yang marking board itu hanya A dan B, berarti di sini A ditambah B. Izin, Miss. Ya. Itu bukannya 0,02 D, Miss. Oh iya, sorry, kok D, kok C sih? D. Ya, terima kasih atas revisinya. A ditambah B. Nah, karena kita lagi bicara tadi marking, berarti ini 0 2-nya untuk yang tag board-nya. Di 30.000 untuk kontraknya. Terus terakhir yang ketujuh, ini 0, karena ini markingnya kita 0 kan, kita ambil untuk yang tag board-nya. A ditambah, kok A tambah B lagi. C tambah D, Masya Allah, maaf. C ditambah D. Oke. Untungnya nggak suruh gambar, karena saya juga kalau suruh gambar bingung ini. Ada 4 variabel jadinya. Ada A, B, C, dan D. Untuk mengarsirnya ya berarti nanti kalau kayak gini, kalau di grafik agak susah, jadi mau nggak mau ini harus substitusi berulang ini. Karena kita punya 4 variabel di sini. Kira-kira demikian untuk jawabannya. Sama semua nggak? Miss, izin bertanya, Miss. Saya Ya, yang 6 boleh. sama 7 constraint itu di satu itu Miss, jadi A, B, C, D. Boleh nggak sih, Miss? Boleh aja, karena di sini dia tidak bilang sih, tidak bilang seperti apa. Cuma tadi ini saya pisahin biar tidak bingung aja, nanti takutnya kalau A, B, C, D digabung, artinya mereka akan memproduce-nya itu semua berbarengan gitu kan, tanpa ada pilihan apapun gitu kan. Sebenarnya sih nanti kalaupun dia dipisah, itu nggak jadi masalah. Karena di sini tuh kalimatnya dia masih ambigu nih, dia hanya bilang seperti ini. Untuk yang 30.000 ya. The company has contract to produce and sell 30,000 units of each board each month. Jadi setiap produk papan dan itu setiap bulan gitu. Jadi memang di situ dia tidak menyebutkan gabungan. Kecuali kalau dia memang menyebutnya gabungan, tadi boleh yang kamu bilang itu langsung digabung. Gitu. Makanya tadi saya biar aman ya, karena di situ kan dia hanya bilang each board each month. Makanya saya pisah A tambah B itu untuk yang marking. Terus yang kedua, yang persamaan ketujuh itu untuk yang tag board-nya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Sama satu lagi yang itu 0 tuh, misalkan contoh dia itu kan ada kesalahan di yang B sama D-nya 0. Jadi yang A sama si yang C-nya itu ada, kalau misalkan saya A plus C sama dengan misalkan 5.000, bisa langsung gitu nggak, Miss? Si 0 itu langsung dihirauin gitu, Miss? Ini 0-nya dihilangin aja. Ya, langsung dihirauin nggak apa-apa ya, Miss? Bisa. Dihirauin aja kalau kayak gitu sih, itu nggak ada masalah kok untuk yang 0 ini. Siap, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, Miss, izin, Miss. Iya, Safira. Kenapa itu yang 6 sama 7 lebih dari sama dengan, Miss? Kan dia maksimum capacity harusnya bukannya kurang dari sama dengan ya, Miss? Oke. Kenapa di situ kurang lebih dari sama dengan 30.000 ya? Nah, sekarang kan gini nih. The company has contract to produce and sell 30,000 units of each board each month. Jadi di situ kita tidak ada kata-kata bahwa perusahaan itu punya kontrak untuk memproduksi maksimum di 30.000. Dia hanya bilang punya kontrak untuk memproduksi dan menjual sebanyak 30.000 unit untuk setiap papan setiap bulannya. Nah, karena tadi kita di sini lagi bicara mengenai masalah minimalisasi biaya, gitu kan. Biasanya perilaku perusahaan itu adalah untuk melakukan minimalisasi biaya, apalagi terkait dengan direct costing, berarti yang akan dia maksimumkan itu adalah output-nya. Jadi gimana caranya output-nya biar bisa melebihi dari target, sehingga
si fixed cost tadi bisa ketutup Safira. Makanya di situ dia pakai tandanya adalah lebih dari sama dengan 30.000. Seharusnya sih itu kalau dia sudah straight dia bilang the company only produce and sell 30,000 unit. Nah, itu kita langsung pakai tanda sama dengan. Tapi kalau dia bilang has contract to produce and sell, itu dia masih bebas untuk memproduksi di atas 30.000. Oh, berarti tergantung soalnya, Miss ya? Iya, betul. Semuanya konteksnya ada di soal. Ya, baik. Makasih, Miss. Iya, sama-sama Safira. Ada lagi? Izin, Miss. Iya, dengan siapa ini? Dengan Kurniawan. Kurniawan. Oke, silakan. Melanjutkan pertanyaan Syafira tadi. Jadi kalau misalkan di soal itu nggak disebutkan minimal atau maksimal biayanya, berarti kita perlakukan itu biayanya itu menjadi maksimal ya Bu ya? Miss. Biayanya, maksudnya ini perlakuan untuk biaya pemanfaatan biayanya atau biaya penggunaannya? Biaya penggunaannya. Oke, sebentar. Portalnya bunyi, saya close dulu ya. Sebentar ya. Sudah komplit 26, oke. Ya. Oke, jadi untuk penggunaannya itu akan kita maksimumkan di penggunaan maksimum biaya. Tapi kalau untuk realisasinya, berarti kita akan mencari biaya yang paling minimal. Itu Kurniawan. Siap dipahami, Miss. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis ya, dan juga tadi di portal juga sudah kasih alarm. Jadi untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian. Karena tadi kita udah ngebahas yang E21 strip 11, berarti tugas kalian tinggal menyelesaikan sisanya, RPS-nya. Jadi yang tadi nggak perlu diupload, silakan yang diupload itu hanya tinggal sisanya. Berarti sisanya itu yang 2112 dan 2114. Itu aja yang perlu diupload di LMS. Dan untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ingat sekarang kita sudah pertemuan ke-12, jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi. Kemungkinan saya akan mengadakan kuis di 2 pertemuan berikutnya. Jadi kalau sampai mana batasannya, pokoknya yang sudah kita pelajari dibaca saja. Gitu ya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.